Kita lanjut bahas PDTH Dunia Para Dewa episode 88. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kini telah menggunakan kekuatan jiwanya dan dengan susah payah mengendalikan 4 energi bersama dengan pusaran langit dan bumi yang telah dia ciptakan. Kekuatan jiwa milik Xiaoyan langsung hancur oleh kekuatan dahsyat itu. Namun dia masih dengan gigih mengeluarkan kekuatan jiwanya kembali. Sebuah siklus berulang terus-menerus. Dampak buruk dari benturan energi telah membuat lautan jiwa milik Xiaoyan terasa seperti ribuan jarum menusuk tubuhnya. Dan penderitaan yang tidak terlukiskan berulang kali menyerang batas kemampuan Xiaoyan. Hal itu telah membuat cairan merah merembes keluar dari dalam pori-pori di tubuh Xiaoyan. Masih mengandalkan kemampuannya sendiri dan juga pengendalian sebagai seorang alkemis, Xiaoyan telah berkali-kali mencoba hingga akhirnya dia pun berhasil menstabilkan beberapa energi tersebut. Perubahan langit dan bumi yang disebabkan oleh Xiaoyan membuat Lei Xiaolong dan juga yang lainnya pun tampak terkejut. Tidak terkecuali api pil komunikasi roh yang telah berwujud pengguncang langit. Ini tentu saja bukan hal yang ingin dilihat oleh api pil komunikasi roh dalam wujud pengguncang langit itu. Kekhawatiran pun terpancar jelas dari dalam pandangan matanya dan ia menyadari bahwa sekarang adalah waktu yang terbaik untuk bisa menghancurkan Xiaoyan. Selama dia bisa mengganggu energi yang belum sepenuhnya diseimbangkan oleh Xiaoyan, maka pada saat itu Xiaoyan pasti akan musnah, terkena serangan baliknya sendiri. Telapak tangan raksasa yang berwarna hitam kini telah mengubah arahnya untuk menyerang Xiaoyan. Menyaksikan adegan seperti ini, ekspresi wajah Xiaoyan berubah dan kemudian pandangan matanya menjadi tajam. Dia mengibaskan lengan bajunya. Cakar harimau yang besar kini telah langsung bergerak dan kemudian sebuah cahaya cemerlang membentang di langit, menghalangi laju dari telapak tangan raksasa berwarna hitam itu. Cakar-cakar yang tajam dan juga telapak tangan kini telah saling bertabrakan ratusan kali, memancarkan getaran yang luar biasa tanpa henti. Dan kemudian energi yang ada saling terkait, menyatu menjadi sebuah tirai cahaya. Alam ilusi yang ada di tempat ini sudah hancur berkeping-keping akibat cakaran dari harimau milik Xiaozan dan juga energi dahsyat dari telapak tangan hitam. Namun, aura di dalam tubuh dari seorang Xiaozan pantang menyerah dan bahkan terus meningkat. Kekuatan gabungan dari pengguncang langit dan juga api pil komunikasi roh ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan oleh seorang Xiaozan. Meskipun harimau emas miliknya tidak terhentikan, tapi telapak tangan hitam raksasa benar-benar berat, menimbulkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan dan bahkan membuat awan hitam yang ada di langit kini telah menyusut. Tirai cahaya yang telah ditopang oleh seorang Xiaozan sama sekali tidak mampu menghalangi pergerakan dari telapak tangan hitam raksasa dan kemudian pum! Tirai cahaya yang berwarna emas itu pun hancur lebur berubah menjadi cahaya yang mengalir di udara dan kemudian lenyap begitu saja. Telapak tangan hitam ini masih bergerak tanpa henti yang kemudian Doqi telah berkumpul di dalamnya, membuat langit berubah menjadi gelap gulita. Hal ini kemudian menabrak tubuh dari harimau milik Xiaozan lalu mencoba untuk menghancurkannya. Raut wajah dari seorang Xiaozan telah berubah menjadi sangat jelek dan dia berkata, seberapa dahsyatnya kekuatan pengguncang langit ini. Secara perlahan, harimau emas milik Xiaozan kini telah langsung ditelan oleh kegelapan. Cahaya keemasannya juga dengan cepat meredup, kemudian menjadi serpihan-serpihan kecil yang lenyap di dalam kegelapan pekat. Hancurnya harimau emas milik Xiaozan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada tubuh Xiaozan ini. Bahkan dia langsung memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya dan kemudian meninggalkan bekas di baju zirah emas dari seorang Xiaozan. Matanya pun semakin berbinar dan secercah tekad terpancar dari pupil mata hitam milik Xiaozan yang menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Tubuh dari Xiaozan sekali lagi melangkah maju dan dia melayangkan pukulan yang besar dengan niat bertarung tanpa henti yang melambung tinggi ke arah langit.
Lalu hal ini berubah menjadi tinju emas raksasa dengan siulan tajam. Tinju itu pun membawa momentum yang luar biasa mencapai awan, melesat, dan kemudian pung, menciptakan lubang yang sangat besar di dalam telapak tangan hitam raksasa yang menutupi langit itu, hingga akhirnya sinar cahaya matahari mampu menerobos melalui lubang besar yang telah diciptakan di telapak tangan oleh seorang Xiaozan, dan ini menerangi wajah dari setiap orang. Tak lama kemudian kabut hitam bergejolak dengan cara yang sangat kuat. Energi abu-abu juga telah muncul dan mengalir pada telapak tangan hitam, seolah-olah menyembuhkan lubang yang telah terbuat di dalam sana. Bahkan saat ini kabut yang berwarna hitam telah langsung menghantam pukulan berat dari seorang Xiaozan. Akhirnya prak, menimbulkan sebuah retakan, dan kekuatan mengerikan itu bahkan sangat mengejutkan bagi seorang Xiaozan. Tak lama kemudian kabut hitamnya menghilang. Retakan yang tidak terhitung jumlahnya telah muncul di tinju raksasa dari seorang Xiaozan, lalu dar, tinju raksasa berwarna emas itu pun hancur berkeping-keping. Detik berikutnya gelombang energinya menyebar, dan kemudian terdengarlah suara retakan dari baju zirah emas yang digunakan oleh seorang Xiaozan. Pada akhirnya dar, baju zirah emas milik Xiaozan juga telah hancur lebur, yang kemudian berubah menjadi cahaya yang lenyap di udara. Jejak dari kekuatan hitam kini telah terukir di dada dari seorang Xiaozan, membuat tubuhnya yang besar tidak berdaya terlempar sangat jauh, yang kemudian memuntahkan cairan merah. Telapak tangan hitam raksasa yang ada di langit, pergerakannya terhenti sejenak. Jelas dia telah kehabisan banyak energi dalam bentrokan melawan seorang Xiaozan. Dan tepat ketika telapak tangan hitam raksasa hendak bergerak kembali untuk mengejar Xiaozan, tiba-tiba aura gelap kembali terpancar di dalamnya, yang kemudian menelan segala sesuatu yang ditemuinya. Xiaozan kini telah tanpa perlawanan menatap awan hitam yang telah muncul dari tempat tangan hitam raksasa itu yang telah menutupi langit. Sisa Daoqi kini telah dikumpulkan oleh seorang Xiaozan di tangan kanannya dan bersiap untuk melepaskan serangan terakhir. Xiaozan akan menggunakan tubuhnya untuk melindungi rekan-rekannya dari bahaya. Tak lama kemudian sebuah kilatan petir menyambar di langit, dan kemudian sesosok gadis telah langsung menangkap tubuh dari Xiaozan yang terlempar itu. Tidak lain, itu adalah bayangan ungu yang kemudian bermanuver dengan cara yang anggun menghindari serangan dari telapak tangan hitam raksasa. Melihat Xiaozan yang aura di dalam tubuhnya tidak stabil, membuat seorang bayangan ungu penuh dengan kemarahan. Bahkan Le Shaolong dan juga yang lainnya cukup emosi. Tatapan mata mereka semuanya melihat pada telapak tangan hitam raksasa, seolah-olah ingin menembusnya dan kemudian menghancurkan telapak tangan itu. Zenny yang sejak tadi bersikap dengan lembut, perlahan dia berbicara dengan pandangan mata yang sangat dingin. Ketika bunga pantai mekar, maka langit berbintang pun akan sirna. Zenny langsung membentuk sebuah segel di tangannya, dan kali ini sebuah simbol-simbol yang berwarna hijau berkilauan telah muncul dan menyelimuti tempat sekelilingnya. Daoqi yang agung ini telah langsung bersatu dan berubah menjadi bunga berwarna putih. Zenny kemudian mengatakan, "Ini adalah kekuatan bunga pantai seberang. Mekarlah." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, bunga putih kecil yang ada di depan dada dari seorang Zenny kini telah langsung melesat ke arah langit, yang kemudian hal itu tiba-tiba mekar dan berubah menjadi bunga putih raksasa yang sangat murni. Bahkan kekuatan cahaya putih terpancar dari dalamnya. Telapak tangan hitam raksasa yang tadi masih bergerak kini langsung ditahan oleh bunga putih raksasa milik Zenny, yang kemudian gelombang putihnya menyebar tanpa menunjukkan belas kasihan apapun, tanpa batas. Bunga pantai seberang merupakan salah satu dari 4 bunga surgawi kuno yang legendaris. Ketika bunga ini turun dari langit, mereka yang melihatnya bisa memutuskan sebuah karma buruk, dan ia memiliki keindahan yang tidak tertandingi. Namun bunga putih ini dan juga daunnya dikabarkan tidak pernah bertemu satu sama lain,
seperti sebuah takdir yang gagal terwujud, meninggalkan orang-orang dengan rasa kesedihan dan juga penyesalan di tengah kesucian dari bunga ini. Mekarnya bunga pantai seberang menandakan sebuah reinkarnasi yang pada saat ini waktu seolah-olah akan diputar kembali ke belakang. Telapak tangan raksasa juga akan dikembalikan dalam keadaan seperti sebelumnya. Kobaran api yang berwarna abu-abu dari telapak tangan hitam itu menjadi tidak stabil. Kabut berwarna hitam juga hampir menghilang dan kemudian membuat telapak tangan hitam raksasa menjadi tidak jelas dan juga kacau, menunjukkan tanda-tanda akan lenyap dari langit. Menyaksikan pemandangan seperti ini, api pil komunikasi roh yang masih berwujud pengguncang langit menjadi ketakutan. Api abu-abu miliknya terlihat sangat redup, seolah diterpa oleh angin kencang. Dan dengan putus asa, api abu-abu ini kemudian menyalurkan seluruh energi yang tersisa ke dalam telapak tangan hitam raksasa itu, yang perlahan membuat telapak tangan hitam menjadi stabil. Bunga-bunga putih yang telah memenuhi langit dan juga menutupi cakrawala kini telah dalam sebuah kebuntuan. Cahaya abu-abu dan juga cahaya putih telah saling terkait satu sama lain. Hal ini menunjukkan seperti batas antara neraka dan juga surga. Namun kutukan telah menimpa bunga pantai seberang, menunjukkan bahwa bunga putih raksasa itu tidak akan pernah mampu mempertahankan kecemerlangan dalam waktu yang lama. Dan benar saja, dalam sekejap kelopak bunga itu langsung memudar, menyisakan sebuah pemandangan yang cukup sunyi dan juga memancarkan aura kematian. Telapak tangan raksasa yang telah ditopang oleh api surgawi kembali mendapatkan kekuatan penuhnya. Hal itu kemudian turun dari langit membawa doki yang luar biasa yang tidak berujung yang kemudian menyelimuti bunga pantai seberang. Pada akhirnya, push! Bunga pantai seberang pun perlahan menghilang dari langit. Tubuh dari Zeni rasa-rasanya seperti disambar oleh kekuatan petir. Alisnya berkerut yang kemudian buah! Zeni pun memuntahkan cairan merah. Wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya terasa lemas dan juga tidak stabil. Dia telah mengalami sebuah reaksi serangan balik yang cukup kuat. Awan-awan yang ada di langit pun runtuh sedikit demi sedikit. Cahaya gelapnya memudar. Kekuatan yang tersisa tidak banyak, tapi tetap turun dengan tekad mempertaruhkan segalanya. Satu langkah akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Ketika bayang-bayang mematikan dari telapak tangan hitam raksasa kini telah membayangi Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan tidak takut sama sekali, karena meskipun dia telah membayar harga yang mahal, akhirnya telah mendapatkan kendali penuh atas pusaran langit dan bumi. Seluruh tubuh dari Xiaoyan pun bergetar dengan hebat. Cairan merah telah merembes keluar di dalam pori-pori tubuhnya. Dan kemudian telapak tangan hitam raksasa kini dalam sekejap saja telah tiba di hadapan pusaran langit dan bumi. Hal itu bertabrakan, membuat seluruh ruang menimbulkan ribuan gelombang yang luar biasa. Awan-awan di langit meledak. Angin kencang berhembus, tanah pun runtuh, debu menyebar berteberangan di langit, yang kemudian doki luar biasa telah membajak bumi, menimbulkan tempat ini getaran luar biasa dan kemudian berubah menjadi jurang yang sangat besar dan juga dalam. Bayangan U dan juga Le Shaolong, mereka berdua langsung mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya yang saling terjalin satu sama lain untuk langsung membentuk sebuah perisai energi untuk melindungi Feng Bao, Nan Erming, Xiao Zhan dan juga Zeni. Le Shaolong dan juga bayangan U kemudian terus mundur, namun mereka berdua tetap berdiri di barisan paling depan, memastikan bahwa orang-orang di belakangnya tidak terkena benturan energi yang luar biasa itu. Feng Bao dan juga Nan Erming telah membawa Zeni dan juga Xiao Zhan yang terluka berlindung di belakang dari Le Shaolong dan juga bayangan ungu. Mereka kemudian berhenti di sebuah tempat yang cukup tersembunyi, lalu pandangan mata mendongak ke arah atas, menatap pada seorang Xiaoyan yang bertarung di udara
dengan kekaguman, pujian, dan juga emosi. Sejak hari mereka memasuki alam ilusi, Xiaoyan yang awalnya mereka kira hanya membutuhkan perlindungan, tapi saat ini dia benar-benar mampu mengubah persepsi dari Le Shaolong dan juga yang lainnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan hanya berada di tahap awal bintang 3 Daodi, namun dia telah mampu mengandalkan kekuatan jiwa alam kaisarnya yang tangguh, mengubah hal itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam sebuah pertempuran untuk menyelamatkan Le Shaolong dan juga yang lain dari masa krisis seperti ini. Di langit sendiri pertempuran yang hebat pun masih berlangsung dengan sengit. Telapak tangan hitam raksasa seberat puluhan ribu ton memancarkan cahaya kematian yang telah mengunci tubuh dari Xiaoyan, dan kekuatan telapak tangan hitam itu hingga detik ini masih ditahan oleh pusaran langit dan bumi. Sayap tulang di tubuh dari Xiaoyan pun mengepak dengan hebat yang kemudian menimbulkan angin yang menyapu langit, berubah menjadi pedang-pedang tulang yang tidak terhitung jumlahnya, menebas dan juga memberikan potongan pada telapak tangan hitam raksasa, namun masih menghasilkan sebuah suara dentingan logam yang tajam karena telapak tangan ini sangat sulit untuk ditembus. Alam ilusi telah runtuh di tengah benturan yang hebat, dan kemudian ruang angkasa juga telah terpelintir. Seluruh langit berubah menjadi gelap gulita. Pertempuran antar kedua belah pihak kini telah mencapai puncaknya. Pemandangan mengerikan seperti ini membuat jantung Le Shaolong dan juga yang lainnya berdebar dengan kencang, dan fluktuasi yang menakutkan bahkan telah mengguncang tubuh mereka semuanya. Xiaoyan masih berada di dalam pusaran langit dan bumi. Tubuhnya berlumuran dengan cairan merah, dan bahkan saat ini cairan merah itu sendiri terseret ke dalam pusaran yang menyatu, dan kemudian membuat warna pusaran berubah menjadi merah gelap dengan bau amis yang langsung menyebar. Daya penghancur dari energi yang berbenturan di langit kini telah merajalela, dan sekarang Xiaoyan telah jatuh di dalam sebuah bahaya tersendiri karena Xiaoyan benar-benar tidak memperkirakan bahwa hal ini masih di luar kendalinya jika terus berlanjut. Bahkan apabila Xiaoyan masih bisa bertahan sampai dia menghancurkan telapak tangan hitam raksasa, tapi kemungkinan Xiaoyan tidak akan pernah memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup dan keluar dari benturan energi ini. Namun Xiaoyan masih memiliki sebuah keberanian yang luar biasa, dan dia tidak bertindak dengan cara yang gegabah. Xiaoyan berpikir sejenak, lalu dengan tegas melakukan sebuah langkah yang sudah dipersiapkan. Tubuh dari Xiaoyan kemudian mengikuti arah dari pusaran. Dia telah menggunakan sayap tulangnya untuk langsung membungkus tubuhnya sendiri. Xiaoyan menghela nafas yang panjang lalu mengalirkan Daoqi ke seluruh tubuhnya, meredakan sebagian tekanan yang ada, dan kemudian pandangan mata dari Xiaoyan pun menatap ke arah luar. Waktunya sudah mepet. Suara gemuruh hampir mencapai tingkat kegilaan, membuat jantung dari bayangan ungu dan juga yang lainnya berdegup dengan kencang. Dan bahkan saat ini bayangan ungu dengan penglihatan yang sangat tajam, bahkan dia tidak mampu melihat situasi yang jelas dari seorang Xiaoyan yang telah terjebak di dalam benturan dua energi di langit. Pada akhirnya, Le Shaolong menyerahkan Zeni dan juga Xiao Zhen yang terluka kepada Nan Erming dan juga Feng Bao. Lalu, Le Shaolong bersama dengan bayangan ungu kini telah langsung melesat ke arah langit dan mencoba untuk menerobos benturan energi yang ada di langit itu dan ingin berbagi beban dengan Xiaoyan. Tapi tubuh mereka langsung terpental kembali, benar-benar tidak mampu menerobos energi yang ada di langit tersebut. Tidak patah semangat Le Shaolong dan juga bayangan ungu berulang kali memberikan serangan kepada energi yang ada di langit, tapi hasilnya tetap kosong. Mereka hanya bisa terdorong mundur dengan wajah penuh dengan keputusasaan karena tidak mampu memberikan bantuan terhadap Xiaoyan. Tapi di dalam hati dari keduanya masih percaya bahwa Xiaoyan tidak akan pernah mengecewakan. Xiaoyan yang masih berada di dalam pusaran langit dan bumi kini telah menarik kembali sayap tulangnya. Api surgawi melindungi tubuhnya, dan kemudian hal itu terus-menerus mengurangi dampak benturan kedua energi pada tubuh Xiaoyan ini. Xiaoyan kemudian menoleh secercah tekad
terpancar di dalam pandangan matanya, dan kemudian tubuh dari Soyen melesat ke arah atas, membentangkan sayap tulang di punggungnya, dan kemudian menggunakan kecepatan putaran untuk menuju puncak dari pusaran langit dan bumi. Dengan akselerasi sayap tulang itu serta bantuan dari kekuatan api surgawi, Soyen telah melewati lapisan aliran udara dan dia telah melihat sebuah secercah cahaya di puncak dari pusaran langit dan bumi. Disitulah jalan keluar dari tempat ini. Tapi tiba-tiba saja Soyen merasakan adanya gaya tarik yang sangat kuat dari arah bawah, menyebabkan kecepatan Soyen kini telah langsung menurun tajam. Bahkan api surgawi juga telah berbalik arah karena daya hisap yang luar biasa besarnya membuat tubuh dari Soyen kini telah langsung terseret turun. Meskipun hati dari seorang Soyen sangat cemas, tapi dia masih tetap tenang dan juga terkendali. Dia sangat memahami bahwa kemungkinan hal ini terjadi karena pusaran langit dan bumi telah sepenuhnya kehilangan kendali dan akan segera meledak. Jika Soyen tidak bisa keluar dari dalam pusaran ini, maka nasibnya akan tamat. Pada saat krisis, Soyen pun belajar apa artinya kemalangan yang tidak pernah datang sendirian. Efek dari pil Huantian pada saat ini juga telah menghilang. Gelombang kelemahan menyerang tubuh dari Soyen. Bahkan otot-ototnya terasa lemas, kelopak matanya terasa berat. Namun Soyen masih berusaha mempertahankan kesadaran. Jika sampai dia lengah dan menutup matanya, maka Soyen akan benar-benar dalam situasi yang berbahaya. Tak lama kemudian Soyen menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, menggigit bibirnya sendiri sampai mengeluarkan cairan merah. Rasa sakit yang hebat itu mengguncang tubuh Soyen dan seketika membangkitkan semangat di dalam dirinya. Doki Soyen beredar dengan cepat, perlindungan dari api surgawi pun kembali aktif, dan dia pun melakukan gerakan menendang sekuat tenaganya, melompati titik cahaya yang ada di atas dari pusaran langit dan bumi ini. Tubuh dari Soyen setelah keluar dari dalam tempat itu tiba-tiba saja berbalik dan dia membentuk segel dengan cepat. Kali ini api teratai berwarna hijau telah muncul di telapak tangan dari Soyen, memancarkan sebuah energi yang sangat dahsyat. Soyen kemudian mengatakan sudah waktunya mengakhiri hal ini. Pergilah. Dengan jentikan jarinya, api teratai berwarna hijau ini telah berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat menyilaukan dan kemudian bergabung dengan pusaran langit dan bumi. Setelah melakukan hal seperti ini, Soyen pun membentangkan sayap tulangnya dan mengepak dengan cepat untuk menghindar dari tempat ini. Pandangan mata dari pengguncang langit kini telah langsung menyipit karena dia merasakan adanya fluktuasi energi dari api teratai yang luar biasa. Hal itu benar-benar melampaui daya tahannya, membuat raut wajahnya berubah drastis, yang kemudian tatapan matanya menunjukkan sebuah ketakutan dan juga keterkejutan yang luar biasa. Akhirnya pengguncang langit berubah bentuk menjadi rubah ekor 9. Ekornya kini telah langsung membentuk sebuah formasi di langit dan kemudian akan membuatnya kabur dari tempat ini. Pandangan mata dari seorang rubah ekor 9 benar-benar dipenuhi sebuah ketidakpercayaan karena Soyen mampu mematahkan harapan terakhirnya. Tidak lama kemudian, api teratai kini telah langsung mekar di tengah pusaran langit dan bumi. Lalu, pung! Berbagai energi yang bertabrakan di dalam sana pun meledak dengan keras. Kekuatan penggabungan yang dilakukan Soyen benar-benar melampaui ekspektasi dari semua orang. Kali ini alam ilusi langsung terpelintir dan itu menunjukkan sebuah tanda-tanda untuk runtuh. Hanya dalam sekejap saja, kegelapan abadi dan juga keheningan tanpa batas yang tersisa. Akhirnya, diar! Ledakan yang besar pun telah membuat tempat ini hancur berkeping-keping. Suara yang memekakkan telinga, fluktuasi energi yang kuat segera menyebar dan kemudian cahaya menyilaukan melesat lurus ke arah langit, menerangi ke berbagai arah. Guncangan susulan juga telah menembus langit, mencapai sebuah tanah yang menghancurkan cakrawala. Sosok dari Soyen kini telah berdiri puluhan ribu di atas langit, tapi kecepatannya
bahkan tidak mampu mengimbangi fluktuasi energi yang menyebar dari ledakan itu. Dalam momentum yang mendesak ini, Soyan pun melipat sayap tulangnya untuk membentuk sebuah perisai melindungi tubuhnya sendiri yang diperkuat dengan api surgawi. Dan kemudian Soyan menghadapi sisa-sisa ledakan dari badai energi yang diciptakan oleh pusaran langit dan bumi. Soyan kini telah langsung tenggelam di dalam gelombang raksasa yang telah menerpa tubuhnya. Diiringi dengan semburan cairan merah yang terus-menerus, tubuh dari Soyan pun terdorong puluhan ribu kaki sebelum akhirnya dia bisa menstabilkan tubuhnya. Meskipun rasa sakit luar biasa harus diderita oleh Soyan dan bahkan bekas luka juga telah terukir di tubuhnya. Namun untung saja dengan perlindungan dari sayap tulang yang diperkuat menggunakan api surgawi, Soyan selamat dari ledakan yang ada. Le Shaolong dan juga yang lainnya yang bersembunyi di dalam kejauhan, meskipun tempat itu benar-benar jauh dari medan perang Soyan dan juga mengguncang langit sebelumnya, kelompok dari Le Shaolong tetap terpengaruh. Mereka kemudian menggunakan Doki yang tersisa untuk langsung membentuk sebuah perisai energi yang digandakan berlapis 3. Dalam situasi krisis seperti ini, Le Shaolong, Bayangan Ungu dan juga Nan Erming bertindak bersama-sama dan akhirnya push, badai energi pun menabrak perisai energi yang telah diciptakan oleh mereka bertiga. Dengan jarak yang sangat jauh, kekuatan badai energi ini masih sangat besar. Raut wajah mereka langsung berubah penuh kecemasan. Bagaimanakah dengan nasib Soyan yang berada di tengah-tengah pusaran langit dan bumi? Tak lama kemudian Le Shaolong langsung melesat tinggi ke arah langit, menyebarkan kekuatan jiwa dan mencari keberadaan dari seorang Soyan. Bayangan Ungu dan juga Feng Bao kini juga langsung melesat untuk mencari keberadaan dari Soyan. Yang tersisa di langit sekarang hanyalah sebuah kabut tebal. Setelah beberapa saat, kabut itu pun menyebar dan berubah menjadi tipis. Tatapan mata dari Le Shaolong dan juga yang lainnya kemudian tertuju pada sebuah titik hitam kecil di atas langit. Mereka tersenyum karena titik hitam itu sebenarnya adalah Soyan yang saat ini tubuhnya penuh luka dengan pakaian compang-camping. Namun Soyan tersenyum ketika melihat ke arah Le Shaolong dan juga yang lain di depan sana. Sayap tulang di punggungnya pun terbentang dan kemudian Soyan mendekati kelompok Le Shaolong. Bayangan Ungu dengan penuh kecemasan, dia langsung bertanya, "Tuan Muda Soyan, Anda tidak apa-apa kan? Apakah Anda terluka parah?" Soyan pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tenanglah, aku tidak apa-apa, hanya saja tubuhku sangat lemah karena efek dari pil Huan Tian." Bayangan Ungu menghela nafas lega yang kemudian dia berkata, "Tuan Muda Soyan, kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Namun untungnya kau hanya kelelahan saja. Kami juga baik-baik saja. Namun Senior Zeni dan juga Xiao Zhan, mereka terluka dan hingga detik ini masih dirawat oleh Nan Erming. Tuan Muda Soyan, kami baru saja mencari area ini dan tidak menemukan fluktuasi dari api surgawi. Mungkinkah kekuatan ledakan terlalu dahsyat dan bahkan menghancurkan api surgawi itu sendiri?" Le Shaolong kemudian menjawab perkataan dari seorang bayangan ungu. Api surgawi tidak bisa dihancurkan. Selama langit dan bumi masih ada, api surgawi tidak pernah binasa karena hidupnya berdampingan dengan dunia ini. Hanya saja ketika kami mencari di ruang ini, kami benar-benar tidak menemukan adanya fluktuasi kehidupan dari api surgawi. Mendengarkan ucapan seperti itu membuat bayangan ungu juga menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dan mereka bahkan kebingungan kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Namun Soyan selanjutnya tersenyum dan dia mengatakan, "Kalian hanya menilai berdasarkan fluktuasi kehidupan. Lihatlah di atas langit, ada sebuah tempat dengan kekuatan abu-abu yang telah melayang. Bayangan samar juga ada di dalam tempat itu yang tidak memiliki fluktuasi kehidupan, bahkan auranya sangat lemah." Pandangan mata dari seorang Le Shaolong dan juga bayangan ungu kemudian melihat ke arah langit dan Feng Bao kali ini juga berkata, "Mungkinkah itu adalah api surgawi?" Soyan menganggukkan kepalanya, "Benar, aku memiliki api surgawi di dalam diriku, jadi aku lebih peka dalam hal ini dan lebih mudah untuk mendeteksinya." Kekuatan ledakan dari badai tersebut telah melemahkan kekuatan dari api pil komunikasi roh
dan mungkin kesadarannya juga telah terhapus. Sekarang dia berada dalam keadaan yang benar-benar lemah. Dengan kesadaran yang telah terhapus seperti itu, maka dia sudah dipastikan tidak akan memiliki fluktuasi kehidupan, sehingga kalian tidak akan pernah bisa mendeteksinya dengan kekuatan apapun. Xiaoyan sangat memahami api surgawi, dan dia pun menjelaskan pada Le Shaolong dan juga yang lainnya. Mendapatkan penjelasan seperti ini pada akhirnya Le Shaolong, bayangan ungu dan juga Feng Bao, mereka pun mengerti. Le Shaolong kemudian mengatakan, bagaimanapun juga pertempuran ini pada akhirnya sudah berakhir. Pertama-tama aku ucapkan selamat pada Tuan Muda Xiaoyan atas terkabulnya keinginanmu dan mendapatkan api surgawi. Kekuatanmu pasti akan meningkat satu langkah lagi. Keuntungan yang didapatkan dari perjalanan ini sangatlah besar. Pertama, mereka telah mendapatkan lumut Ling Yin, kemudian 2 senjata unggulan, lalu sayap tulang. Sekarang adalah api surgawi, dan jika kelompok dari Xiaoyan bisa mendapatkan segel roh, maka keuntungan itu bisa digambarkan dengan cara yang sangat sempurna. Kilatan mata dari seorang Xiaoyan penuh dengan kegembiraan, dan Xiaoyan telah memindai api abu-abu yang ada di langit. Dengan kekuatan jiwanya lalu dia memastikan bahwa api pil komunikasi roh sekarang tidak menimbulkan ancaman apapun. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Xiaoyan kemudian mengatakan, hal yang paling mendesak saat ini adalah memastikan semua orang pulih dari cederanya. Shaolong, bayangan ungu, kalian akan bertugas menjadi seorang penjaga ketika yang lainnya sedang memulihkan diri. Setelah berkata seperti ini, pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada api abu-abu di atas langit, dan dia menghembuskan nafas, lalu duduk bersila untuk melakukan pemulihan diri. Kondisi dari seorang Xiaoyan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaklukkan dan juga melahap api surgawi. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan pasrah, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya mengeluarkan pil obat untuk pemulihan. Le Shaolong, bayangan ungu, dan juga yang lainnya kini telah langsung membentuk lingkaran di sekitar dari seorang Xiaoyan. Waktu pun terus berjalan. Xiaoyan pada akhirnya menghembuskan Daoqi dari dalam mulutnya, dan dia berdiri. Le Shaolong segera melihat pada Xiaoyan lalu bertanya, Tuan Muda Xiaoyan, apakah Anda sudah pulih? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan kemudian Le Shaolong kembali bertanya, Tuan Muda Xiaoyan, bagaimanakah Anda bisa memikirkan jurus yang sangat dahsyat pada saat itu? Anda benar-benar membuat kita semuanya ketakutan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, bukan apa-apa, aku hanya menciptakan sebuah gerakan itu karena kita berada dalam situasi yang putus asa, dan aku hanya ingin mencobanya saja. Maaf jika telah membuat kalian semua khawatir. Detik berikutnya Xiaoyan, pandangan matanya kembali melihat pada api abu-abu yang ada di atas langit. Api pil komunikasi roh hingga detik ini masih tidak stabil dan juga belum pulih sepenuhnya. Xiaoyan pun mendekati api tersebut, dan kemudian dia pun melambaikan telapak tangannya untuk mengambil api abu-abu ini. Dengan kata lain, Xiaoyan sekarang sudah mendapatkan api surgawi ketiganya. Zenny tiba-tiba saja berbicara, mari kita mulai sekarang juga, selagi api surgawi ini masih lemah, dan ini adalah waktu yang terbaik. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah sebuah puncak gunung besar. Lalu Xiaoyan berkata, mungkin ada tempat yang jauh lebih cocok bagi diriku untuk menaklukkan dan juga melahap api surgawi ini. Mendengar kata-kata seorang Xiaoyan membuat Zenny dan juga yang lainnya teringat bahwa berulang kali api pil komunikasi roh yang pada saat itu berubah menjadi rupa ekor 9 akan melarikan diri menuju puncak gunung yang ada di depan sana, membuat pandangan mata mereka serentak berbinar. Dan kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, Xiaoyan pun bangkit. Tubuhnya berkelebat menuju sebuah puncak gunung yang terlihat nampak kuno. Pohon raksasa yang ada di puncak gunung itu sekarang telah tumbang. Cabang dan juga daunnya telah berserakan di tanah dan tidak lagi memiliki aura seperti sebelumnya. Pohon raksasa itu, akarnya juga telah tercabut dari tanah yang kemudian memperlihatkan sebuah lubang yang sangat besar di bawahnya.
Hembusan energi yang sangat panas terpancar di dalam lubang itu dan membuat raut wajah dari Soyen terlihat cukup senang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan bisa memurnikan dan juga melahap api surgawi bernama api pil komunikasi roh di dalam lubang dari puncak gunung itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.